Oke, selamat malam, kita ketemu lagi di pembinaan AIN Fisika, IPA, khususnya Fisika untuk SMP. Kita akan menyelesaikan 25 soal yang kami menuntut. Ada soal-soal konseptual, ada juga soal yang analisis. Konseptualnya cukup banyak, 15 soal, yang 10 soal itu analisis. Oke, kita mulai. Yang nomor satu, oh ya, yang di sini ada Nara, ya. Yang lainnya tadi ada yang izin. Yang lainnya lagi kita tunggu saja. Nomor satu, setiap soal ada judulnya dan itu bisa membantu untuk menjawab sebenarnya. Meskipun nanti di soal aslinya tidak akan dikasih tahu ini sedang membahas bab apa. Jadi kita harus harus bisa tahu ini tentang bab apa untuk soal ini untuk latihan. Topiknya mekanika secara spesifik membahas gaya gesek dan perpindahan. Seorang kurir mendorong sebuah peti kayu besar di atas lantai semen horizontal rumah pelanggan dengan gaya horizontal F. Peti tersebut tetap diam, tidak bergerak sama sekali. Kalau kita mendorong peti, tapi petinya belum bergerak, berarti gaya dorong kita itu masih belum mampu mengalahkan gaya gesek statisnya. Sehingga ketika didorong tapi belum bergerak, berarti ada gaya gesek yang menahan. Nah, kalau C jelas salah, karena di situ tidak ada gaya gesek jelas salah. Yang A, gaya gesek statis bekerja pada peti betul, dan nilainya, nah nilainya itu tergantung sebesar apa yang kita berikan. Jadi gaya gesek statis akan sama dengan gaya yang kita berikan kalau petinya belum bergerak. Jadi gaya gesek statis, Fs namanya ini akan sama dengan gaya gesek, ya, akan sama dengan gaya yang kita berikan jika benda atau dalam hal ini peti belum bergerak. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang B. Gaya geseknya bekerja dan nilainya sama dengan F. Bagaimana kalau peti bergerak? Kalau peti bergerak berarti gaya geseknya sama dengan gaya gesek kinetis. Tidak lagi statis. Kinetisnya selalu lebih kecil dibanding statis. Tergantung koefisien geseknya berapa. Gitu. Jadi tidak lagi sama dengan F, tapi sama dengan gaya gesek kinetis selama dia bergerak, di mana gaya gesek itu secara umum diberikan dengan rumus koefisien gesek dikalikan gaya normalnya. Normal inilah yang akan dimodifikasi tergantung bendanya itu di lantai horizontal atau lantai miring. Nomor dua, kita masih mekanika, tapi mekanika fluida dalam hal ini diberikan tema spesifik yaitu tegangan permukaan. Tegangan permukaan itu gambarannya adalah ketika nyamuk bisa berdiri di atas air, itu yang menahan adalah tegangan permukaan. Kemudian kalau kita ngasih silet tipis, silet cukur itu di atas air secara datar ya horizontal dan naruhnya pelan-pelan, maka silet itu akan tetap tertahan di atas air. Yang menahan silet itu adalah tegangan permukaan. Padahal silet itu besi. Ya, besi harusnya dia bisa tenggelam karena dia lebih besar massa jenisnya dibanding airnya. Itu yang menahan tegangan permukaan. Nah, dalam hal ini, eh, bagaimana tegangan permukaan bekerja pada tetesan air. Tetesan air hujan yang jatuh bebas di udara atau tetesan air di atas daun talas cenderung membentuk bulatan menyerupai bola sempurna. Jadi air hujan itu jatuhnya tidak memanjang tapi membulat, tetapi tidak bulat sempurna untuk yang tetesan air hujan, cenderung bulat. Nah, bentukan seperti itu karena efek ada dua sebenarnya, yaitu untuk yang daun talas itu karena gaya kohesinya lebih besar dibanding gaya adhesi. Jadi kohesi antar partikel air lebih besar. Nah, di sini lebih kecil. Nah, ini salah ini di sini. Harusnya lebih besar. Jelas dia salah. Kemudian yang memungkinkan terjadi bulatan air pada daun talas maupun pada tetesan air adalah yang C, yaitu adanya tegangan permukaan yang menyebabkan air itu cenderung membulat di samping gaya adhesinya itu gaya kohesinya itu kuat dibanding dengan partikel di luar air, misalkan dengan daun talas, dengan udara, dengan tempat-tempat yang ditempelin air itu. Kalau air di dalam air yang kita tumpahkan dalam lantai itu kan cenderung tidak bulat, pecah gitu. Itu artinya gaya adhesinya lebih besar dibanding kohesinya.
Jawabannya adalah yang C. Kecenderungan tegang permukaan air untuk meminimalkan luas permukaan dengan cara melipat dirinya membentuk bulatan-bulatan itu. Kemudian yang nomor 3 tentang termodinamika dalam hal ini kalor ya, perbedaan kalor dan efek rumah kaca. Mobil yang diparkir di bawah terik matahari dengan seluruh jendela kaca tertutup dan akan terasa jauh lebih panas dibanding udara di dalamnya, di luarnya. Padahal udara di luar itu lebih dahulu kena panas dibanding di dalamnya. Di dalamnya harus harus menembus kaca jendela dulu. Logikanya kan lebih panas yang di luar, tetapi faktanya beberapa saat kemudian udara di dalam mobil yang tertutup rapat itu bisa lebih panas. Itu karena efek rumah kaca. Jadi udara cair apa namanya sinar yang masuk ke dalam mobil itu terperangkap sebagian sehingga saling memantul di dalam mobil. Nah, udara yang sinar yang terperangkap ini, yang radiasinya nggak bisa keluar inilah yang menyebabkan suhu di dalam mobil itu lebih panas meningkat secara drastis dan itu adalah contoh miniatur terjadinya efek rumah kaca pada bumi yang kita tempati ini. Jadi sinar matahari yang masuk ke bumi itu ada yang terperangkap. Dalam waktu sekian puluh tahun yang sangat lama, sinar matahari atau radiasi matahari yang terperangkap ini akan meningkatkan suhu global bumi yang kita kenal dengan global warming atau pemanasan global. Itu salah satu oknum utamanya adalah efek rumah kaca, gas-gas rumah kaca yang meningkatkan suhu di dalam bumi, di samping juga disumbang oleh beberapa aktivitas industri, manusia, kendaraan bermotor itu menyumbang panasnya suasana di bumi ini. Tetapi terjadinya hal itu sangat-sangat lama, puluhan tahun kan, karena ini skala besar. Nah, kalau skala kecil itu seperti dalam mobil itu. Sinar matahari yang masuk dalam mobil itu terperangkap sebagian. Nah, sehingga jawaban mana yang lebih tepat dalam hal ini? A. Kaca mobil meneruskan radiasi gelombang pendek matahari. Betul. Di gelombang pendek itu maksudnya energinya besar ya. Jadi panjang gelombang yang pendek itu memiliki energi besar, bukan kecil justru. Jadi gelombang yang rapat itu lebih besar energinya dibanding gelombang yang lebih longgar. Kalau kita gambar gelombang seperti ini namanya lebih rapat dibanding yang ini. Nah, itu lebih besar yang ini energinya. Maka kita sebut dengan kaca mobil gelombang pendek dari matahari yang datang secara alam itu akan masuk ke meneruskan meneruskan gelombang itu ke dalam mobil. Tetapi ketika di dalam mobil itu kan udaranya berbeda, tidak murni sama. Maka akan ada penurunan energi ditandai dengan memanjangnya gelombang. Dengan kata lain, dan dia tidak bisa keluar atau menahan radiasi gelombang panjang yang energinya sudah lebih kecil yang dipancarkan kembali oleh interior mobil. Jadi gelombang yang energi kecil inilah yang tertahan dalam mobil karena lingkupnya kecil, hanya seluas seluas mobil itu, volumenya kecil, maka gelombang panjang ini lama-lama akan memanaskan suhu udara di dalam mobil. Jawabnya yang itu. Yang C, yang bawahnya ini energi matahari mengalami pembiasan berulang. Tidak. Kaca mobil memantulkan seluruh radiasi. Tidak. Karena kalau seluruh radiasi masuk keluar, tidak ada satupun yang masuk ke mobil, berarti suhunya mestinya tidak panas itu. D, bahan interior mobil melepaskan kalor kalates secara eksoterik juga. Seperti itu. Nomor 4, tentang efek Doppler. Kita tahu efek Doppler itu yang kita pelajari di fisika kelas 8, kelas SMA itu tentang bunyi, gelombang bunyi yang keluar dari salah satu sumber dan itu sumbernya bergerak atau diam. Pendengar atau pengamat juga sama bergerak atau diam. Nah, bergerak atau diamnya itu mendekat atau menjauh. Itu disitulah efek Doppler bekerja. Saat sebuah ambulan bergerak mendekati Anda yang sedang berdiri di trotoar, berarti dalam hal ini pengamatnya itu berdiri atau diam, tetapi sumber bunyinya bergerak sambil membunyikan sirine yang membunyikan bukan Anda tapi ambulannya. Bunyi sirine itu memiliki frekuensi tertentu. Lalu pengamat atau Anda yang mendengar suara sirine itu semakin melengking tinggi saat mendekat ya. Jadi kalau ada ambulan mendekati kita,
itu suaranya lebih tinggi dibanding aslinya. Nah, ketika ambulan menjauhi kita, ya kebalikannya, suaranya akan semakin rendah seperti itu. Ketika ambulan menjauh, suaranya terdengar lebih rendah atau namanya ngebas. Mengapa hal ini terjadi? Yang A, kelajuan gelombang bunyi di udara meningkat. Tidak. Kelajuan udara di bunyi udara itu tetap konstan ya, cenderung konstan. Dia akan meningkat pada saat-saat tertentu. Yaitu pengaruhnya apa? Tekanan, suhu, itu. Tapi dalam konteks ini itu kelajuannya tetap, kelajuan bunyinya ya. Jarak antar muka gelombang. Nah ini, antar muka itu ya jarak antar, kalau kita nyebutnya antar bukit. Misalnya ini sama ini. Nah ini, jarak antar muka itu ini. Jarak antar bukitnya ini, antar muka namanya. Jarak antar muka gelombang memampat. Kalau memampat berarti merapat. Merapat artinya energinya besar. Ketika energi besar berarti kecepatannya nambah. Ya, ketika energi besar itu cirinya adalah frekuensinya juga naik. Jadi frekuensi tinggi itu yang seperti ini, frekuensi rendah itu yang seperti ini. Gambarannya begitu. Sehingga eh, efek yang teramati oleh efek Doppler ini adalah yang C, jarak antara muka gelombang merapat sehingga frekuensinya itu meningkat saat mendekat ya. Ketika menjauh sebaliknya, muka gelombangnya itu melebar sehingga frekuensinya terdengar lebih rendah. Hijaunya yang C pada efek Doppler. Konsep seperti ini akan sangat dibantu ketika kita banyak membaca tentang beberapa hal ini. Konseptual itu penting dan soal-soal konseptual seringkali siswa itu jawabnya ragu atau bahkan salah karena dalam fisika itu mungkin cenderung menghitung tetapi konsepnya lupa sehingga ketika soalnya konseptual seperti ini banyak yang akhirnya itu nebak gitu karena konsepnya nggak bagus ya. Berharap malam ini eh, anak-anak bisa memperdalam tentang konseptualnya dengan cara membaca ulang beberapa materi fisika yang sudah dipelajari. Kita tahu mekanika, kita tahu tentang bunyi, kita tahu tentang cermin, kita tahu tentang cahaya, kita tahu tentang alat optik, kita tahu tentang tegangan permukaan, kita tahu tentang tekanan, kita ngerti tentang apa namanya listrik, tapi konsepnya itu harus benar-benar konsep minimalnya ya, bukan seluruh konsep yang berkuasa tapi konsep minimalnya kita pegang. Baru kita mengasah kemampuan kita dalam hal analisis atau menghitung kasus-kasus tertentu. Oke, selamat malam untuk Monik Nara. Selamat malam, Pak. Oke, thank you. Nomor 5. Kita membahas cahaya optik geometris itu apa maksudnya? Itu tentang cermin, cermin cekung, cermin cembung, lensa cekung, itu geometris namanya. Optik tapi kita dalam konteks penghitungan. Kenapa disebut geometris? Karena rumus yang kita kenal seperjarak fokus sama dengan seperjarak benda tambah seperjarak bayangan itu diturunkan dihasilkan dari analisis geometris pada segitiga kesebangunan. Jadi ketika para ilmuwan mengenal sinar istimewa pada cermin, pada lensa itu, kemudian digambarlah sinar istimewa yang sudah kita pelajari, sinar sejajar memantul ke fokus, membias ke fokus, atau sebaliknya, itu digambar, maka muncullah kesebangunan. Nah, kesebangunan pada segitiga itu ada di matematika, di geometri materi itu, dan dihasilkanlah rumus fisik seperti ini, berlaku seperti ini. Maka dikatakan optik geometri karena persamaan yang kita dapatkan lahir dari analisis geometri pada sinar-sinar istimewa pada cermin. Oke, kita kembali ke soal. Seorang anak melihat seekor ikan di kolam air jernih. Agar tombak yang dilemparkannya tepat mengenai tubuh ikan yang sebenarnya, anak tersebut harus mengarahkan tombaknya ke posisi jangan lurus ke ikannya karena ikan yang nampak di air oleh mata kita itu sebenarnya posisinya nggak di situ karena ada pembiasaan. Seperti halnya kalau kita mencelupkan pensil atau pena dalam gelas itu kan bengkok. Itu menunjukkan bahwa apa yang kita lihat oleh mata telanjang kita itu tidak seperti benda aslinya. Dalam hal ini posisi ikan yang kita lihat di dalam dasar kolam itu atau dalam kolam itu tidak di situ posisinya, agak di atasnya atau di bawahnya tergantung pembiasanya. Nah, di sini di air kan, maka tombak yang kita arahkan itu harus di bawahnya sedikit. Jadi tidak lurus ke ikan itu agak ke bawahnya sedikit karena posisi ikan yang nampak oleh kita itu sudah efek dari pembiasan cahaya yang
merambat dari udara ke air, mengalami pembelokan, sehingga nampak ikan itu nampak dekat dasar kolam atau dasar air sungai itu nampak nampak lebih dangkal, padahal dia lebih dalam. Jawabannya sedikit sedikit di bawahnya yang mana nih? Sedikit di atas, sedikit yang B. Sedikit di bawahnya. Kemudian yang nomor 6, ini listrik dinamis atau rangkaian listrik. Pada rangkaian listrik itu di fisika kelas SMP itu yang paling disarankan untuk dimatangkan dan tentang hukum ohm. Hukum ohm itu hubungan antara arus, tegangan, dan hambatan. Dan kita tahu untuk hambatan itu bisa dirumuskan merupakan perbandingan antara tegangan listrik pada rangkaian dan arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Ini hukum ohm namanya. Dua buah kabel listrik, kabel X dan Y, terbuat dari bahan tembaga yang sama. Berarti kalau sama, berarti hamba jenisnya sama. Hamba jenis itu menunjukkan jenis bahannya. Itu. Kabel yang sama panjang, ukurannya sama, tetapi ketika dipakai untuk rangkaian listrik, itu ada yang panas, ada yang tidak panas, itu bergantung kepada bahannya apa. Bahan yang paling bagus itu tembaga, tetapi itu mahal. Sehingga beberapa pabrik itu membuat kabel itu sudah campuran. Tembaga dengan aluminium, tembaga dengan besi. Gitu. Jadi menurunkan eh, hamba jenisnya, tetapi tidak mengganggu aliran listrik. Bahkan kabel listrik di PLN yang besar di meter jalan itu bukan tembaga murni, itu sudah aluminium kebanyakan. Karena kalau pakai tembaga itu bahannya sangat terbatas dan itu sangat mahal dan berat. Itu sudah campuran. Kabel X memiliki diameter 2 kali. Dalam hal ini bahannya sama, tetapi ukurannya berbeda. Satunya besar, satunya kecil. Kalau diameter lebih besar, Anda bisa bayangin berarti bulatannya itu besar dibanding kabel Y. 2 kali bahkan ya. Namun panjangnya setengah dari kabel Y. Jadi kabel yang panjang itu R-nya Pak besar, kabel yang pendek R-nya kecil. Tetapi kabel yang besar, perhatikan ya, kalimatnya besar dan panjang berbeda. Kalau panjang itu yang memanjang kiri kanan. Kalau besar itu diameternya. Itu besar apa kecil kabelnya. Itu pengaruhnya beda. Kalau panjang itu sebanding dengan hambatan. Semakin panjang kabel, semakin besar hambatannya. Tetapi semakin besar kabel, semakin kecil hambatan. Semakin longgar arus bisa mengalir begitu. Jika keduanya diberi kode-kode potensial yang sama, maka kita lihat X-nya itu lebih besar, nah, tapi panjangnya lebih pendek. Sudah lebih besar dan dia lebih pendek. Berarti hambatannya kecil untuk yang X itu. Karena hambatan kabel itu kecil kalau ukurannya kabel itu besar dan panjangnya pendek. Dan sebaliknya, hambatannya akan besar kalau kabelnya kecil dan dia panjang. Otomatis yang X ini hambatannya kecil. Jadi kesebandingannya seperti ini. Jadi karena diameter X itu lebih dari diameter Y dan panjangnya X itu juga lebih pendek daripada panjang Y, makanya akibatnya terasi panah, otomatis hambatan X itu jauh lebih kecil dibanding hambatan Y. Bagus mana kabelnya? Bagus X karena dia lebih kecil itu artinya mudah dialiri arus. Nah, akibat berikutnya adalah arus yang mengalir pada X pasti lebih besar, lebih gampang mengalir dibanding arus yang melalui kabel ini. Sehingga kalau kita lihat efeknya, kabel X akan mengalir arus lebih kecil sama, salah ini, arusnya besar. Kedua kabel mengalirkan arus yang sama salah. Kabel X akan mengalirkan arus yang besar karena hambatannya kecil betul nih. Hambatannya kecil, maka arusnya jadi besar. Itu yang lebih. Nah, ini hukum ohmnya adalah R sama dengan V per I. Untuk hambatan kabelnya itu adalah hambat jenis kabel itu berapa, lalu panjangnya berapa meter dibagi luas penampangnya. Luas penampang itu luas lingkaran kabel. Sehingga bisa dikembangkan rho L dibagi luas luas lingkaran pi R kuadrat. Pi R kuadrat. Bagaimana Pak kalau pakai diameter? Ya tinggal begini. Rho L
dibagi sama pi diameter kuadrat tapi dikalikan 4. Itu pakai diameter. Jadi rumus eh, rumus 1, rumus ini, rumus ini, rumus ini itu sama. Yang pertama menggunakan luas penampang berarti 1 meter persegi. Yang kedua pakai jari-jari menggunakan luasnya belum diketahui, kita cari pakai PR kuadrat. Itu juga yang terakhir itu luas juga belum ketahuan, tapi kita menggunakan rumus luas lingkaran dengan diameter. Maka ada faktor 4 ini. Sebagai pengingat untuk luas lingkaran itu secara umum kita tahunya kan PR kuadrat. Ini yang sering kita dapatkan di sekolah atau SD dulu. Ini juga bisa menggunakan rumus ini. Bisa menggunakan pi D kuadrat, tetapi dibagi 4. Bukan dikali 4 untuk luasnya. Nah, karena pi D kuadrat per 4 di bawah per di sini, maka 4-nya jadi naik ke atas. Karena dia jadi pengali. Sajanya kan ini. Nah, per 4 naik ke sana. Karena per dibagi per kan jadi kebalik. Itu. Kemudian yang nomor 7, induksi elektromagnetik itu membahas tentang magnet dan listrik. Induksi itu pendekatan atau pengaruh, jadi tidak langsung nempel. Gampangannya ngomong begitu. Elektro berarti melibatkan listrik. Ketika sebuah magnet batang dijatuhkan bebas meluncur melewati sebuah cincin tembaga horizontal yang diam, muncul gaya hambat yang menahan laju jatuh magnet tersebut. Bisa kita lihat di situ kalimatnya. Fenomena ini mungkin sudah dibayangkan ya. Jadi kita punya cincin tembaga horizontal. Cincin tembaga itu ya bayangkan sebuah pipa gini. Begini. Nah ini tembaga seperti pipa yang lubangnya di atas seperti begini. Nah, seperti tabung. Nah, itu dikatakan cincin tebel. Nah, tembaga dijatuhkan ke lubang ini. Sini gini jatuh ke sini atau dalam bentuk seperti dijatuhkan seperti ini. Nah ternyata muncul gaya hambat yang menahan laju jatuh magnet tersebut sesaat sebelum dan sesudah melewati cincin. Jadi sebelum melewati cincin dia itu jatuh banter, banter begitu di dalam cincin dia terhambat agak pelan, terus begitu keluar cepat lagi. Nah, cincin itu kan merupakan kumparan atau lilitan besi, lilitan logam yang rapat gitu kan. Itu kalau ada magnet yang bergerak, dia akan timbul namanya induksi elektromagnetik. Ini bisa kita praktekkan. Prinsip fisika yang menjelaskan munculnya gaya hambat ini adalah itu ini materi teori ya, itu hukum Lens, guys. Hukum Lens di mana arus induksi pada cincin menghasilkan medan magnet yang melawan perubahan flux magnetik penyebabnya. Jadi jangan karena kali baca panjang bukan ya. Jadi benar-benar ini konsepnya dihafalkan. Ini hukum Lens. Apa itu hukum Lens? Intinya ya, intinya di sini. Kalimat ini menjelaskan hukum Lens. Jadi kita misalkan belajar itu tidak hanya oh ya itu Lens, tapi kita tahu Lens itu apa, yaitu arus induksi. Apa arus induksi? Arus yang muncul karena peristiwa induksi elektromagnetik. Pada cincin menghasilkan medan magnet yang melawan perubahan flux magnetik. Ini inti dari elektromagnetik itu pertama ini ada perubahan flux. Kalau flux magnetik itu nggak berubah, tidak ada yang mengacak-acak, itu nggak akan ada efek apapun. Lalu hukum Coulomb. Ini hukum Coulomb, apa isinya? Ya ini tentang interaksi muatan statis dan di permukaan tembaga. Ini benar tetapi tidak nyambung dengan konteks peristiwa ini gitu. Karena hukum Coulomb itu terkait interaksi intermuatan. Efek sirkulasi arus eddy. Arus eddy itu arus yang terjadi pada trafo. Jadi dia muncul karena trafonya dipakai. Arusnya itu sudah ada di setrum. Padahal induksi elektromagnetik itu adalah magnet yang menghasilkan arus. Arusnya itu setrumnya nggak ada. Peristiwa jatuhnya magnet pada cincin itu menghasilkan arus. Logikanya begitu. Nah, makanya di sini arus induksi yang dihasilkan menghasil apa yang dihasilkan menghasilkan medan magnetik dan campur aduk seperti itu. Jadi kalau C itu jelas salah. Ini salahnya itu bukan peristiwa ini yang mewakili arus eddy itu juga ada di peristiwa elektromagnetik, tetapi pada trafo yang dipakai. Trafo itu apa sih? Itu yang charger di dalamnya itu adalah trafo.
hampir semua charger mengandung trafo yang mengatur naik turunnya tegangan yang dibutuhkan oleh alat listrik. Bahkan listrik yang masuk ke rumah kita itu sudah melalui penurunan tegangan dari trafo yang ada di pinggir jalan. Nah, disitulah terjadi arus eddy namanya, arus yang menyebabkan kerugian pada PLN. Itu trafo yang memiliki arus eddy lebih kecil itu lebih mahal karena kerugiannya kecil. Terus yang D, hukum filsafat itu pada magnet ya, pada kawat lurus yang dikasih arus itu filsafat. Itu enggak ada hubungan dengan ini. Jadi ini murni elektromagnetik untuk yang D, ini murni elektromagnetik. Jadi ada kawat, kalau dikasih arus, ini maka di sekitarnya ini akan timbul magnet. Itu namanya filsafat. Akan timbul magnet yang arahnya itu memutari atau mengelilingi panjang kawat, berputar di sepanjang kawat. Itu arah medannya, tapi nggak nampak. Gitu. Sehingga pilih kita ada di B. Terus yang nomor 8, kembali ke mekanika gerak, penyusun ketiga. Di situ pada kasus penerbangan. Sebuah helikopter dapat mengapung diam di udara karena baling-balingnya berputar sangat cepat. Penjelasan fisis yang paling tepat berdasarkan hukum-hukum Newton tentang gerak. Berarti di sini hukum ketiga karena judulnya dikasih tahu kan. Nanti kalau di soal OSN misalkan keluar ya nggak mungkin dikasih tahu ini hukum ketiga nggak mungkin ya. Ya tiba-tiba dikasih kasus, tiba-tiba kita sudah menganalisis bagaimana kita mempertahankan argumen untuk menganalisis sebuah masalah di situ. A. Baling-baling memutar udara di sekitarnya sehingga menciptakan ruang hampa di atas helikopter. Ini bukan ya. Bukan. Baca B. Baling-baling mendorong udara ke bawah, gaya aksi, dan sebagian responnya udara mendorong baling-baling helikopter ke atas, gaya reaksi, dengan besar yang sama. Kita simpan dulu. C. Gaya sentrifugal akibat putaran baling-baling menghilangkan pengaruh medan gravitasi bumi pada badan helikopter. D. Helikopter menjadi lebih ringan karena massa udara di bawah helikopter memadat. A dan D itu nggak mungkin. A tidak mungkin, D nggak mungkin. Jadi tidak putaran baling-baling itu tidak menghasilkan ruang hampa. Yang D juga tidak ada konsentrasi udara yang memadat, nggak ada. Nah, kita lihat yang B dan C. Yang C itu gaya sentrifugal akibat putaran baling-baling menghilangkan pengaruh medan gravitasi bumi pada badan helikopter. Eh, Setiap benda yang berputar itu mengandung namanya gaya sentripetal yang arahnya menuju ke pusat putaran. Nah, gaya lawan dari sentripetal namanya gaya sentrifugal. Maka ada alat yang namanya sentrifugator. Itu alat untuk biasanya memisahkan partikel yang kasar ke yang halus biasanya. Sentrifugator paling gampang kita lihat seperti tampah. Kalau orang tua dulu kita tampah menampah beras atau jagung untuk mengambil kotorannya. Jagung yang masih tidak bersih campur dengan pasir mungkin, campur dengan gabah mungkin, atau campur dengan jerami halus halus, atau gabah itu untuk memisahkannya dengan cara dikasih tampah diputer-puter. Itu namanya sentrifugator sederhana yang bisa terpisah seperti itu karena ada apa namanya gaya sentrifugal yang mengumpulkan antar partikel yang sama di situ. Kemudian untuk yang B, baling-baling mendorong udara ke atas. Eh, Gaya aksi dan sebagai respon udara mendorong ini yang paling paling sesuai dengan konteksnya adalah yang B, gitu. Jadi ada apa namanya ada peristiwa aksi reaksi yang dicetuskan oleh hukum Newton ketiga pada peristiwa baling-baling. Baling-baling yang berputar itu akan menarik menarik udaranya itu ke atas ya. Udaranya ke bawah. Responnya adalah badannya helikopter itu jadi ke atas. Gampangannya ngomong tekanannya itu berubah. Tekanan di dalam di atas baling-baling itu yang udaranya diputar itu lebih kecil dibanding tekanan di bawah eh, bodi helikopter. Karena yang atas lebih kecil, otomatis bodinya terdorong ke atas oleh udara yang tekanannya lebih besar. Ini jawaban kita adalah yang
yang B. Nah, di sini apa kesalahannya? Itu ada kata-kata menghilangkan pengaruh medan gravitasi. Ya, ini tidak. Di situ kesalahannya. Medan gravitasi tidak bisa dihilangkan oleh peristiwa baling-baling helikopter. Yang dimainkan adalah tekanan udara di atas dan di bawah helikopter. Nomor 9, pada peristiwa anomali air ini adalah bahasan klasik yang umum disampaikan di SD, biasanya disampaikan di SMP juga harusnya sudah tahu tentang anomali air. Anomali itu keanehan atau ketidaknormalan. Di anomali itu berarti nggak normal, tidak sesuai hukum yang terjadi. Dalam hal ini maksudnya apa? Zat cair, apapun itu namanya, ketika dipanaskan dia akan memuai. Itu semuanya begitu. Mau darah, mau air mata, mau air biasa, mau apapun ya. Itu kalau dipanaskan akan memuai. Nah, ternyata untuk air ini terjadi keanehan. Air dipanaskan itu justru nggak memuai, tetapi menyusut. Nah, itu terjadi pada kondisi tertentu yang sangat singkat, yaitu ketika suhu 0 sampai 4 derajat. Itu airnya menyusut. Jadi, yang dikatakan anomali itu aneh. Harusnya air itu kalau dipanaskan mengembang, naik. Itu enggak turun dulu, baru naik. Itu terjadi pada 0 sampai 4 derajat Celcius. Airnya menyusut. Itu namanya maka dikatakan anomali, keanehan, ketidaknormalan zat air. Sehingga yang kita pilih yang mengandung suhu 4 derajat. Kita cek coba yang B ya. Air mengalami anomali di mana massa jenis air mencapai nilai maksimum pada suhu 4. Sehingga air dingin bersuhu 4 tetap berada di dasar danau. Jadi nggak mengembang. Harusnya dia naik. Karena di atas 0 kan dia sudah panas kan. Harusnya dia naik. Tapi lebih ringan. Nanti dia malah menyusut. Menyusut ukurannya kan berarti lebih besar massa jenisnya. Artinya dia tidak akan tenggelam di air normal. Yang B, yang A itu air memiliki kadar jenis yang sangat kecil sehingga tidak mudah melepas benda. Lepas lapisan es di permukaan memancarkan radiasi inframerah yang memanaskan air di bawahnya secara tidak. Tekanan hidrostatis di dasar danau menurunkan titik buku air sehingga mencapai nilai di bawah min salah. Ini terlalu dahsyat ini ya. Titik buku min 20 itu gila ya. Sangat sangat luar biasa. Terjadi pada hal tertentu dan itu bukan di sini ya, di tempat-tempat yang sangat ini. 10, optik fisik hamburan relik. Nah, ini materi baru ya, materi baru yang eh, mungkin nanti bisa dicek. Ini saya skip dulu karena ini tidak biasa masuk di kisi-kisi OSN gitu. Kalau misalkan dijawab gimana? Untuk hal ini, bentar ya. Pada siang hari yang cerah, langit di atas kita tampak warna biru. Namun saat matahari terbit atau terbenam di ufuk barat atau timur, langit di wilayah di sekitar kita itu justru tampak warna kemerahan atau oranye. Penyebab fisis dari perbedaan warna ini adalah itu Anda bisa lihat tentang indeks bias warna pelangi. Kalau A, komposisi gas atmosfer berubah secara drastis, tidak. Komposisi berubah itu maksudnya unsur partikelnya ya, tidak. Gas atmosfer itu cenderung cenderung konstan. Yang merubah itu kitanya ini banyak menghasilkan gas-gas rumah kaca tadi. Di situ menjadi ada problem sendiri. Tapi bukan ini konteksnya. Yang B, cahaya biru memiliki panjang gelombang pendek. Magiku hibiniu ya. B itu semakin ke bawah itu semakin besar energinya. Ini dari warna pelangi Magiku hibiniu dari merah sampai ungu itu paling kecil itu merah energinya. Energi paling kecil itu bisa dikatakan frekuensinya juga kecil. Semakin ke sana mulai merah, jingga, kuning, hijau itu semakin membesar frekuensinya, semakin kuat. Indeks biasanya semakin kuat. Nah, cahaya biru yang memiliki panjang gelombang pendek, betul itu energinya besar atau frekuensinya itu tinggi, lebih mudah dihamburkan oleh molekul atmosfer dibanding cahaya merah yang berpanjang gelombang besar. Betul.
Jadi jawabannya yang B. Yang C, matahari memancarkan energi gelombang merah lebih banyak ketika posisinya berada tidak. Ini bukan ya. D, cahaya merah. C itu nampaknya kayak ilmiah, bukan itu ngaco aja. D, cahaya merah mengalami pemantulan sempurna di lapisan ionosfer saat sudut datangnya miring di sore hari indah. Pemantulan sempurna itu, kalau Anda pernah lihat menyinari cermin datar lalu mati sempurna, tetapi konteks istilah pemantulan sempurna bukan pada cermin, bukan. Meskipun cermin itu juga menunjukkan peristiwa pemantulan yang sangat sempurna justru, tapi itu fenomena biasa pada cermin, tidak masuk hal yang unik. Istilah pemantulan sempurna terjadi justru pada pembahasan pembiasan, pada konteks pembiasan. Itu terjadi seperti ini. Misalkan ini ada air, seperti ini, lalu ada garis normal, yang ini garis hayal ya. Kemudian kita menyinarkan sinar, terutama sinar laser ya, sinar yang tunggal, itu ke sini nyinarnya. Dari dasar air, di sini air. Air ini mewakili apa, zat yang lebih padat ya. Atau kaca boleh di sini. Wah, kaca ke air boleh atau air ke udara boleh. Ini berarti ke sana. Itu harusnya kan lurus ke sana harusnya. Tetapi karena dia itu dari rapat ke renggang, dia belok seperti ini. Kalau ini ditaruh di sini, maka dia akan semakin ke sini. Pada saat tertentu, katakanlah di sini ya, ini, maka pembiasannya akan berimpit dengan permukaannya ini, sini, permukaannya. Nah, ketika ini dibesarkan, sinarnya tambah lagi di sini umpamanya, kita sinarkan lagi, maka dia akan balik ke sini. Nah, inilah yang disebut dengan pemantulan sempurna. Yaitu terjadi ketika sinar ditembakkan atau didatangkan dari zat yang lebih rapat ke medium yang lebih longgar setelah melewati sudut kritis. Sudut yang menyebabkan pembiasannya itu mepet dengan permukaan itu namanya sudut kritis. Dari sini ke sini ini, sini semuanya itu namanya sudut kritis. Lebih dari sudut kritis, maka akan terjadi pemantulan sempurna. Ini sudut kritis. Dari sini sampai sini. Lebih dari ini, ketika kita memberikan sinar, maka akan terjadi pemantulan sempurna ini. Jadi pada garis yang satu, dua, tiga, empat. Yang keempat ini, itulah yang disebut dengan pemantulan sempurna. Dia harusnya itu membias, tapi kok terjadi seperti cermin. Jadi syarat utamanya, cahaya datang dari medium yang lebih rapat. Jadi syaratnya itu cahaya datang dari medium. Medium itu berarti zat perantaranya yang lebih rapat menuju ke medium yang lebih longgar atau lebih apa ya, lebih tidak rapat. Saya sebut lebih longgar gitu saja. Itu syarat pertama. Syarat kedua, karena ini enggak syarat pertama ini enggak mesti terjadi. Contohnya ini syarat pertama. Itu kan dia hanya membias, tidak mantul gitu. Maka syarat kedua, sinar datangnya, sudut datangnya, sorry. Sudut datang, sudut datang biasa disimbolkan dengan huruf I, harus lebih besar dari sudut kritis. Beta ini. Nah, kurang dari itu dia hanya membias biasa. Lebih dari itu dia akan mantul. Kalau dia ditaruh di sini misalkan, ya dia mantul lagi di sini. Terjadi pemantulan sempurna, itu syaratnya dua ini. Terjadi pemantulan sempurna istilahnya. Oke. Plus asas Bernoulli. Asas Bernoulli itu kecepatan fluid yang besar itu mengakibatkan tekanan udaranya itu kecil. Saat badai angin topan bertiup sangat kencang,
Bentar ya. Bentar. Saya juga ada Zoom ini. Bentar ya guys. Ini gentong S1. Di anu Pak, di tempat beli saya. Gimana Pak? Bentar ya guys. Bentar ya anak-anak ya. Saya nggak jawab dulu pertanyaannya Pak Sus ini. Ada Pak Sus yang isi sebentar ya. Tunggu sebentar. Oke.
Oke, teman-teman, kita lanjut nomor berapa tadi ya? 11 ya. Saat badai angin topan bertiup sangat kencang melintasi atap rumah, sebuah rumah, atap seng rumah tersebut sering kali terlepas dan terbang ke atas. Nah, ini penting ini. Bukan justru ini, kebanyakan terbang ke atas. Mengapa badai angin luar dapat menerbangkan atap? Jadi udara yang terhempas keras mengalir deras di atas atap itu membuat tekanannya ke bawah itu kecil. Jadi seperti menarik. Jadi coba Anda perhatikan caranya kamu pasang kertas kertas HVS di atas meja yang datar, lalu tiup di atasnya secara lurus, maka kertas itu akan terangkat. Jadi tiupan aliran udara kita di atas kertas yang kencang itu mengecilkan tekanan udara di atasnya, sehingga kertasnya itu seperti ketarik gitu. Itu fenomena atap tadi seperti ini sama dengan itu. Sama ketika Anda di dekat rel, di dekat rel kereta api atau jalan raya, mengapa kita tidak boleh dekat dengan rel itu akan ada waktunya saat terjadi itu ketika kereta api menghempas atau bergerak bergerak sangat kencang di depan kita, udara yang ada di depan kita itu menjadi deras sangat kencang. Maka tekanannya itu menjadi mengecil sehingga udara yang ada di belakang tubuh kita itu seolah-olah akan mendorong kita ke depan. Nah, disitulah bahayanya. Jadi kita mengatakan kita ketarik oleh kereta api, sebenarnya enggak. Itu udara di belakang kita yang mendorong kita ke depan itu. Gitu. Itu persis seperti itu. Seperti itu ya. Sehingga kalau kita lihat, Kalau juga nggak dengar ini, Pak Polisi tidak dengar pendeta ngomong. bentar Bu, tinggal saya buat. Ya, pendeta dan saudara. Oh, ya wes berarti apa? Lajuan angin yang tinggi di atas atap menyebabkan tekanan udara di atas atap menurun drastis dibanding ya betul ini. Tekanannya menurun sehingga yang di bawah atap itu mendorong ke atas, terdorong. Ini juga terjadi pada semprot parfum. Parfum yang kita semprot itu sebenarnya disemprot itu untuk memberikan gerakan udara di situ untuk mengecilkan tekanannya sehingga mengangkat cairan yang ada di dalam botol itu. Semprotan nyamuk itu pakai asas Bernoulli. Mirip kayak gitu keadaannya. Jadi kalau kecepatan yang di atasnya ini AB1 itu lebih cepat, didorong lebih cepat, maka akan mengakibatkan tekanan di situ itu lebih kecil daripada yang ada di bawahnya. Karena tekanannya itu lebih kecil yang di atas, di bawah itu lebih besar, maka benda-benda yang ada di atas di antara itu akan terdorong menuju ke tekanan yang lebih kecil. Ini tidak tahu kan dia ada orang cari apa enggak kan mereka di rumah villa itu. 12. Termodinamika. Konsepnya bahasanya penguapan dan pendinginan evaporatif. Evaporatif itu penguapan ya, kita sudah tahu itu evaporatif. Ketika kulit Anda terkena tetesan alkohol atau cairan hand sanitizer, kulit Anda seketika akan merasakan sensasi dingin yang mencolok pada area tersebut. Penjelasan konsep fisika yang benar untuk fenomena ini apa? Kita pernah mengalami di mana hand sanitizer itu menjadi hal yang utama, menjadi hal yang seakan-akan barang harus ada di samping kita saat pandemi itu ya. Hand sanitizer itu harus kita bawa kemana-mana, harus steril itu kan. Nah, dan itu kebanyakan yang kita pakai itu langsung dingin tangan kita.
Penjelasannya kayak apa? A. Alkohol memancarkan gelombang radiasi dingin yang mengandung air. Memancarkan gelombang dingin itu gelombang radiasi itu rendah ya. B. Cairan alkohol mengalami penguapan cepat. Nah ini wes lebih cepat ini. B itu lebih cocok karena kita jadi kasih tahu kan pendinginan evaporatif itu penguapan cepat. Ini karena untuk belajar maka temanya dikasih tahu ya. Jadi kalau pas ujian ya jelas nggak akan dikasih tahu ini tema tentang apa. Alkohol mengalami penguapan cepat dengan cara menyerap kalor laten penguapan dari kulit Anda. Kalor laten itu kalor ada dua, ada kalor peleburan, ada kalor penguapan. Namanya laten, dua-duanya laten. Maka disebutkan kalor laten penguapan, ada kalor laten peleburan. Yang B, 13. Kurang 30 detik harus keluar dari diskusi. Kak, itu ya kak, 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 ada besok, dari kamarnya kok harus itu malam, saya nggak kenal, Pak Sopan. Tapi kayaknya 15 menit lagi. Ya, 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 kalau di sini ada masalah. Saya keluar room dulu ya maksudnya. 13. Kita masuk ke gelombang secara khusus tentang resonansi. Hanya mengingatkan untuk resonansi itu adalah peristiwa basic ya secara basic peristiwa ikut bergetarnya suatu benda oleh karena getaran benda lain yang frekuensinya sama. Itu definisi basic resonansi itu tentang getaran. Jadi benda ini tiba-tiba bergetar oleh karena getaran benda lain, bukan bukan kita misalkan ya ada benda di atas meja, lalu meja kita getarkan, maka benda itu bukan begitu maksudnya. Seperti bandul, bandul itu ditaruh misalkan begini. Resonansi itu sederhana konsepnya. Ini bandul. Satunya juga ada bandul lagi di sini. Ini kalau kita getarkan, yang sebelah kanan ini kita getarkan, tahu-tahu ini ikut bergetar, padahal ini nggak nyambung sama sekali. Tidak ada hubungan apapun di sini. Mereka akan bergetar. Itu resonansi. Nah ini alasannya kenapa bisa sama, karena panjang talinya sama. Tapi hal yang paling penting adalah frekuensi sama. Itulah sebabnya ini terjadi pada gelombang-gelombang bunyi yang kita tahu fenomena orang berteriak tiba-tiba gelasnya ikut pecah. Itu pas ikut bergetar dan F-nya sama. Atau eh, tentara mobil yang tentara yang berbaris yang berjalan dengan suara keras, suara sepatunya keras, truk-truk itu bisa menggoyangkan jembatan yang di sebelahnya itu karena faktor suaranya itu. Dan di zaman dulu ada jembatan Amerika itu bisa ambruk gara-gara resonansi bunyi di sebelahnya, bukan karena menahan benda berat, tetapi karena faktor resonansi. Ini menjadi penting tentang resonansi ini karena ada efek yang sangat dahsyat. Seorang penyanyi opera profesional mampu memecahkan sebuah gelas kaca tipis hanya dengan menggunakan kekuatan resonansi suara lentingannya tanpa menyentuh gelas tersebut sama sekali. Ini bukan 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 magic ya bukan. Ini sangat fisik, sangat logik. Itu karena resonansi ini jawabannya. Kondisi fisik yang harus dipenuhi agar fenomena ini terjadi adalah yang A, frekuensi suara penyanyi harus bernilai tepat sama dengan frekuensi alami getar gelas kaca tersebut. Ini yang menjadi jawaban adalah yang A ini.
Ini frekuensinya harus sama. Ketika frekuensi sama, maka akan resonans. Bahkan gitar yang kita pakai sehari-hari itu bunyinya efek resonansi udara yang ada di dalam tabung gitar dan getaran senar yang kita petik. Itu ada resonansi, maka terjadi F yang sama itu. Yang B itu amplitude gelombang. Kita tidak bahas amplitude. Untuk resonansi itu bahasan utamanya adalah frekuensinya harus sama. Benda yang satu sama dengan benda kedua, maka terjadi resonansi. Seperti itu. Nomor D nggak mungkin. Jadi yang faktor utama itu frekuensi suaranya itu harus nih tepat sama. Itu adalah konsep dasar frekuensi. 14. Fenomena petir yang terjadi pada saat hujan merupakan contoh nyata dari pelepasan muatan listrik, dalam hal ini elektron, dalam skala besar. Jadi lompatan elektron dalam skala besar, eksodus elektron istilahnya, itu menyebabkan udara di sekitarnya itu apa ya, kayak memuai secara mendadak, gitu. Maka memunculkan suara petir atau butir yang sangat dahsyat. Jadi suara petir itu bukan dari elektronnya, bukan dari awannya, itu dari udara itu. Bayangkan seperti balon, tiba-tiba kalian tubles pakai jarum itu kan meledak dar itu kan. Itu yang bunyi apanya? Ya udara yang tiba-tiba bergerak sangat cepat melalui lubang kecil itu. Efeknya begitu. Jadi itu suara udaranya. Atau kita memukulkan cambuk atau tongkat kecil ya, misalkan pemukul stick drum itu kita pukul-pukulkan ke udara agak cepat, kan bunyi but, 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 gitu. Itu namanya yang bunyi itu udaranya, bukan tongkatnya. Udara di sekitarnya itu kamu kasih hentakan secara tiba-tiba dan itu akan bunyi suara. Seperti itu. Nah, oke, sekarang kita lihat petir dapat terjadi ketika hamba jenis udara meningkat. Enggak. B. Medan listrik antar awan dan bumi melebihi batas. Enggak. C. Awan kehilangan seluruh elektronnya sehingga bermuatan positif total dan menarik molekul air. Enggak. Proton mengalir. Ini tidak mungkin ya. Yang D itu enggak mungkin. Proton jangan dipilih. Proton itu tidak pernah bergerak. Apapun konteksnya, hindari proton mengalir itu jangan dipilih. Salah itu. Meskipun kalimat berikutnya itu menjadi benar. Nah, kita cek dulu yang A, B, C ini ya. Ketika elektron itu mengalami eksodus atau lompatan secara tiba-tiba dari awan yang penuh dengan negatif menuju ke awan yang penuh dengan positif, itu mengakibatkan udara di sekitarnya itu memuai. Memuai itu logika dasarnya begitu. Sehingga ketika memuai berarti massa jenisnya itu menurun kan, menurun atau mengembang lah. Mengembang secara tiba-tiba, lalu elektronnya pergi dan menyusut lagi tiba-tiba, maka itu menjadi suara yang besar. Gitu. Nah, sekarang yang sesuai yang mana nih? Hamba jenis udara meningkat menjadi tak hingga akibat kelembapan yang tinggi ini tidak nyambung ya dengan konsep teori. Kita cek B dan C. Yang C, awan kehilangan seluruh elektronnya sehingga bermuatan positif total dan menarik molekul air hujan. Seperti itu konteksnya. Yang B, medan listrik antar awan dan bumi melebihi batas kekuatan dielektrik kerusakan isolasi udara di sekitarnya. Ini yang dimaksud petir itu adalah eh, kilatan dan suara ya. Karena petir itu ada kilatan lompat elektron plus suara. Tapi petir itu yang kita terima itu kan suara apa? Ada dua, yaitu lompatan elektron yang kita sebut seperti cahaya atau setrum gitu kan, plus suaranya. Jadi yang tepat itu yang B, medan listrik antar awan dan bumi melebihi batas kekuatan dielektrik. Kekuatan dielektrik itu eh, kekuatan listrik dalam berbagai hal, bisa tegangannya, bisa arusnya. Jadi
istilah yang yang berdampingan dengan delta itu adalah tegangan tembus ya. Jadi setiap bahan itu memiliki tegangan tembus. Istilahnya yang lebih umum kekuatan dielektrik namanya. Bahannya itu ketika dikasih tegangan itu hancurnya pas tegangan berapa. Tembusnya itu pas tegangan itu namanya kekuatan dielektrik. Setiap bahan berbeda. Kertas, keramik, kayu memiliki kekuatan dielektrik yang berbeda. Udara juga memiliki kekuatan dielektrik. Gitu. Nah, eksodus elektron yang besar-besaran itu bisa mengganggu, mengalahkan kekuatan dielektrik udara di sekitarnya, sehingga dia menghasilkan suara yang dahsyat itu. Jadi faktornya banyak ya, dielektrik, pemuaian udara secara tiba-tiba, kemudian tekanan yang berubah secara drastis itu menyebabkan adanya suara itu. Itu yang B. Dan yang nomor 15, hukum gravitasi Newton. Jika jarak antar bumi dan bulan tiba-tiba dijadikan dua kali, berarti dijauhkan ya. Dijauhkan berarti dijadikan dua kali, berarti menjauh. Dan jaraknya, maka besar gaya tarik-menariknya akan mengecil. Dua benda yang dijauhkan, gayanya semakin kecil. Dan hubungan antara gaya dan jarak itu berbanding terbalik dalam kuadrat. Jadi kalau jarak yang sekarang itu menjadi dua kali jarak mula-mula, maka gayanya itu akan menjadi seperti ini. Gaya yang sekarang itu menjadi terbalik seperdua, tetapi dalam kuadrat dari gaya mula-mula. Berarti menjadi 1/4-nya. Setengah kuadrat 1/4 dari gaya mula-mula. Jadi yang ini jawabannya. Jadi berbanding terbalik dalam kuadrat. Dan sebaliknya, kalau dideketin, misalnya dideketin itu berarti eh, misalnya jika R2-nya didekatkan. Didekatkan itu berarti ya, mungkin jadi sepertiganya gitu ya, sepertiganya dari jarak mula-mula. Maka akibatnya adalah ini jadi kebalik, 3 kalinya, tetapi dalam kuadrat berarti 9 kalinya gitu. Itu kebalik namanya. Jadi kalau semakin dekat, gayanya semakin besar secara drastis. Begitu juga kalau dijauhkan, gayanya akan mengecil secara drastis pula. Jadi peningkatan dan penurunannya itu secara kuadratik. Nek 2 jadi 1/4, setengah, 1/2 kuadrat. Nek 3 jadi, nek sepertiga jadi 9 kalinya. Pokoknya kuadrat terbalik. Ini berlaku pada gaya Coulomb, gaya gravitasi, sama. Ini antara jarak dan gaya itu berbanding terbalik dalam kuadrat. 16. Ini kita masuk ke soal yang analisis ya. Sebuah mobil mula-mula bergerak lurus dengan kelajuan konstan 30 meter per detik di jalan tol. Tiba-tiba pengemudi melihat ada rintangan di depan dan menginjak rem, sehingga mobil mengalami perlambatan konstan sebesar 5 meter per detik kuadrat hingga berhenti total. Berarti dari situ kita bisa dapatkan informasi kecepatan mula-mulanya itu 30 meter per detik. Lalu direm dengan perlambatan, berarti kalau perlambatan A-nya kasih tanda negatif 5 meter per detik kuadrat selama waktu tertentu, kita nggak dikasih tahu waktunya. Akhirnya dia berhenti, berarti kecepatannya menjadi 0. Nah, sejak dia mengerem sampai berhenti itu menempuh jarak berapa? Di sejak dia mengerem sampai dia berhenti itu jarak yang ditempuh itu sudah berapa meter? Jadi yang dihitung itu bukan jarak total sejak mobil berangkat, ya kita nggak tahu kan. Yang dihitung sejak mulai nginjak rem sampai berhenti itu butuh berapa lama atau berapa jauh. Nah ini kita tahu, kita gunakan rumus yang kedua ini, yaitu kecepatan akhir kuadrat
sama dengan kecepatan mula-mula kuadrat ditambah dengan 2 kali percepatan kalikan jarak tempuhnya. Akhirnya dia berhenti, berarti 0. Mula-mulanya 30 meter per sekon, kuadratin, ditambah 2 kali, diperlambat berarti minus 5. Di sini kalikan dengan jaraknya. 2 kali min 5 itu min 10, kalikan S berarti min 10 S. Langsung pindah ke kiri, jadi positif. 10 kali S. Hasilnya 30 kuadrat dan 900. Oleh karena itu, jarak yang ditempuh selama pengereman 900 bagi 10 itu 90 meter. Jawaban kita ada di yang C. 17. Dua buah benda M1 3, M2 2 kilo dihubungkan oleh tali ringan melalui sebuah katrol tanpa gesekan atau sistem pesawat Atwood. Gambarnya sederhana seperti ini aja gambarannya. Ini ada katrol, seperti ini katrol. Lalu ada tali yang menghubungkan dua benda seperti ini. Ini misalkan benda yang A, ini benda yang B. Karena benda itu lebih berat, 3 kilogram, sedangkan yang B cuma 2 kilogram, otomatis A-nya akan turun ke bawah, B-nya keangkat, gitu kan. Dia ini dianalisis karena ada perubahan perbedaan massa. Kalau massanya sama, sama-sama 3 atau sama-sama 2, ya tidak ada pergerakan otomatis kan. Sehingga dia bisa bergerak itu gara-gara ada selisih massa. Sehingga percepatannya itu ada dua pertanyaan biasanya dalam soal ini. Ada dua hal yang ditanyakan. Yang pertama, kadang percepatan seperti halnya soal ini. Kalau ditanyakan percepatan, jadi bayangkan kalau ini digerakkan, keduanya itu bergerak semakin cepat. Yang A turun semakin cepat, B juga naik semakin cepat. Percepatannya adalah selisih massanya, berarti massa yang besar kurang yang kecil. Dalam hal ini MA-nya besar, kurangi MB. Seandainya yang besar yang B, ya berarti MB min MA gitu ya. Jadi fleksibel menyesuaikan dengan konteks soalnya. Karena yang besar itu yang A, maka yang A dikurangi yang B. Dibagi jumlahnya, ini selalu. Bagi jumlahnya. Nah, pengalinya adalah 2 kali. 2 kali percepatan gravitasi. Itu untuk percepatannya. Sorry, 2 kali. Kalikan G, yes. Kalikan G. Tetapi untuk yang kedua, tegangan tali biasanya yang ditanyakan. Pertanyaan soal ini, selain percepatannya, biasanya untuk tegangan tali. Tegangan tali itu lambangnya adalah T. Itu aja. Tegangan tali isinya adalah hasil kali kedua massa, kalikan ini, tegangan tali, dibagi hasil jumlahnya. Jadi kalau percepatan itu selisihnya, kalau tegangan tali itu kalinya. Nah ini dikalikan dengan 2 kali dari percepatan gravitasi. Karena pertanyaannya adalah percepatan, berarti untuk yang soal nomor 17 ini kita bisa eksekusi. Massa A-nya 3 kg, massa B-nya 2 kg, lalu massa A-nya 3 kg tambahkan dengan 2 kg, dikalikan dengan G. Di sini kita lihat, berarti 1 kali 10, berarti 10 dibagi dengan 5. Kita dapatkan nilai 2 meter per detik kuadrat. Pilihan kita ada di B. Seandainya tentang tegangan talinya bisa kita eksekusi. Hasil kalinya dibagi hasil jumlahnya dikalikan dengan 2 kali percepatan gravitasi V. Ini 20 dibagi 54 kalikan 6 berarti 24. 24 Newton itu kalau ditanyakan tegangan tali. Dua hal ini yang biasa ditanyakan pada sistem pesawat Atwood. Hukum Archimedes. Archimedes kita tahu itu biasanya membahas benda-benda yang terapung atau tenggelam atau melayang. Sebongkah es massa jenisnya 0,9 terapung di dalam sebuah wadah yang berisi air laut bersih dengan massa jenis air laut 1,03 gram per centimeter cube. Kalau air murni itu 1 ya, jadi air laut itu sedikit lebih besar massa jenisnya, sehingga kalau perahu di air laut itu mengapung,
Kalau di air tawar itu sedikit tenggelam. Maksudnya itu lebih tenggelam ke bawah karena massa jenisnya lebih kecil untuk air murni. Jika volume total bongkahan es tersebut adalah 206 meter kubik, berapakah volume es yang muncul terapung di permukaan? Ini konsepnya adalah, kita gambar dulu aja. Andaikan ini ada es, ada apa air laut ya, air laut. Lalu esnya itu, anggap ini esnya terapung. Sedikit kecil pasti ada muncul di permukaan. Maka kalau kita sering mendengar istilah gunung es, yang nampak itu sedikit, padahal di bawahnya itu besar, banyak. Itu artinya yang mengapung itu, yang muncul di permukaan itu lebih sedikit dibanding yang tenggelam di dalam permukaan, di dalam air laut. Jadi misalnya ini gunung apa esnya itu yang nampak di sini, nah, yang tenggelam itu banyak di sini, besar banget itu. Ini ada anggapnya ini esnya gitu. Es mengapung di air lautnya yang biru ini permukaannya gitu. Jadi volume yang muncul di permukaan kita sebut Vx dengan volume yang ada di dalam air laut kita sebut Vy, nah begitu ya. Kita sepakati aja yang muncul itu Vx, yang di dalam air laut itu Vy. Totalnya 206, jadi volume totalnya antara yang muncul di permukaan dan yang tenggelam di dalam air laut itu 206. Itu volume totalnya. Nah, pada kasus seperti ini, beratnya es, beratnya es itu eh, biasa di apa namanya disimbolkan dengan W. Ini es punya berat, berarti selalu menuju ke pusat bumi. Ini berat, yaitu M dikalikan G. Nah, dia tidak jadi tenggelam seluruhnya, tertahan oleh air ini, itu karena yang menahan itu adalah gaya apungnya atau gaya Archimedesnya, Fa gitu. Dan kondisi ini imbang. Karena seimbang ya berarti sigma F-nya ya nol gitu kan. Logikanya begitu. Sigma F atau total gaya yang bekerja pada S ini sekarang itu seimbang nol. Seimbang oleh gaya apa? Oleh gaya apung yang dilawan oleh gaya beratnya M kali G itu imbang sehingga tidak ada pergerakan. Itu. Nah, sekarang kita teruskan. Berarti gaya apungnya ini sama dengan berat S. Lalu kita ingat gaya apung itu isinya apa? Yaitu massa jenis air laut, tak tulis A gitu aja, naruh A, dikalikan G, kalikan volume yang tenggelam, berarti VY. Itu gaya apung air itu tergantung seberapa banyak bagian benda yang tenggelam di dalamnya. Sedangkan berat benda, ya M kali G, di situ massa S-nya kan tidak tahu, adanya massa jenis, maka M-nya kita pecahkan. Massa S itu adalah massa jenis S, E gitu, dikalikan G. Kalikan volume. Ini volume seluruhnya, bukan 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 VGY seluruhnya. Ini seluruhnya, G gitu. Dikalikan dengan G. Nah, G-nya bisa kita cancel kan? Sama-sama G kita cancel. Nah, volume seluruhnya udah tahu 206 ini. Ini volume seluruhnya ini. Pertanyaannya berapakah volume yang muncul di permukaan? Nah, kita hitung dulu yang tenggelam karena gaya Archimedes itu menghitung gaya yang tenggelam kan, volume tenggelam. Berarti V yang tenggelam itu adalah massa jenis S dibagi massa jenis air laut dikalikan volume seluruhnya gitu. Kalau kita masukkan angka-angkanya, volume yang tenggelam adalah massa jenis S yaitu 0,9 dibagi massa air laut itu 1,03 dikalikan dengan 206. Kalau kita kalikan 100, bilangan yang desimal ini 0,9 kali 100, 90, sedangkan yang ini jadi 103 dikalikan 206. Kita tahu ini bisa kita bagi untuk yang 206 dan 3, itu 2 ya. 2 kalikan 90, jawabannya berarti 180. Ini meter kubik. Ingat, VY itu yang tenggelam. Padahal pertanyaannya yang muncul di permukaan. Berarti dikurangi dulu. Sehingga untuk mencari yang muncul di permukaan adalah volume seluruhnya tadi dikurangi yang tenggelam.
berapa? 6, 20 kurangi 18 berarti 26 meter kubik. Jauh lebih kecil dibanding yang tenggelam. Maka kita sering mendengar istilah seperti gunung es yang nampak sedikit padahal sebenarnya itu bendanya itu besar. Jadi perhatikan pertanyaannya apa yang diminta. Kalau yang tenggelam 180 dan jawabannya ada di soal C, tapi yang ditanyakan yang terapung, yang muncul di permukaan, maka yang 26 selisihnya. Nomor 19. Sebuah teko berisi air bermasa 200 gram pada suhu 20. Suhu 20 itu mungkin seperti ruangan ber-AC. Ya nggak dingin amat juga nggak panas, jadi 20. Kalau suhu kamar kita tanpa AC sekitar 25 sampai 30. Kalau yang ber-AC, AC kecil, AC ya hanya untuk menghilangkan sumur itu 20 udah cukup. Ke dalam teko tersebut dimasukkan sebongkah logam tembaga panas. Masanya 100 gram, tapi suhunya itu 100 Celcius. Tentu saja akan ada aliran kalor dari logam panas menuju ke air yang ada di dalam teko. Sebenarnya kalor yang dari logam itu juga mengalir ke tekonya. Tetapi di situ ada kalimat tidak ada kalor yang hilang ke lingkungan. Itu artinya kalor yang berasal dari logam panas itu murni diserap oleh air saja. Dianggap tekonya nggak nyerap, udara di sekitar teko juga nggak nyerap. Padahal faktanya itu yang menyerap. Tapi kondisi ini kondisi yang dikondisikan mudah ngitungnya. Jadi pertukaran kalornya hanya kita hitung dari logam panas yang diserap oleh air dingin gitu aja. Kalau tekonya diperhitungkan, maka datanya harus ditambah. Kapasitas kalor tekonya itu berapa gitu. Sehingga di sini kita gunakan asas Black yang hanya mempertimbangkan pertukaran kalor dari logam panas, logam yang diserap oleh air dingin. Itu yang dilepas sama dengan yang diserap. Kalau kita nyebut hukum apa aspek seperti itu kan. Berarti di sini massa logam tak tulis ml, lalu kalau jenis logam Cl, perubahan suhu logam yang kita belum tahu. Ini juga sama, ini ada massa air. Kalau jenis air dikalikan perubahan suhu yang terjadi pada air. Perubahan di sini berarti dua, logamnya turun, berubah turun karena serap kalornya, sedangkan air berubahnya naik karena dia menyerap panas gitu. Untuk data-datanya sudah cukup, tidak perlu diubah ke satuan SI, cukup pakai gram sama ini sudah gram, ini juga sudah gram. Kalau mereka pakai satuan itu. Massa logamnya 100, jangan salah masukkannya, massa logamnya 100 ini. 100 gram. Kalau jenisnya logam itu 0,1. Perubahan suhunya logam awalnya 100, dia akan turun menjadi tidak tahu yang akan kita cari. Massa airnya mula-mula 200 gram. Kalau jenis airnya itu 1. Airnya suhunya naik, naik berapa kita tidak tahu. Berarti awalnya 20 menjadi suhu T. Dikurangi suhu awalnya 20. Nah, T ini akan kita cari. Oke. Sebelumnya mungkin kita bisa lakukan perkalian 100 kalikan 0,1, tak taruh sini ya. Tak taruh situ lebih tipis tintanya. 0,1. 0,1 kalikan 100 berarti 10 dikali di sini 100 dikurangi T sama dengan ini langsung 200 kalikan T dikurangi 200 kalikan 20. Jadi ini dikali ini, di sini kalikan ini gitu ya. Seperti itu. Lalu ini kalikan juga, ini kalikan ini 1000. Dikurangi 10 kalikan T, berarti 10T. Ini tetap 200 T min 4000. Lalu ini tambah pindah ke sana, ini pindah ke sana gitu gantian. 1000 tambah 4000, jadi 5000 ditambah 4000. Nah ini 200
T ditambah 10 T, jangan lupa. Jadinya di sini adalah 5.000. Di sini berarti 210 T. Nah, dari situ kita hitung T-nya berapa. Berarti T-nya adalah T-nya itu berarti 5.000 dibagi 210. Sama aja kita membagi 500 bagi 21. 21 dikalikan 21 saja itu kan 441. Ya kan? Kalau kalikan berarti kan di atas 21. Kali berapa ya? Yang mendekati 500. Kali berapa, Nara? Berapa 500 bagi 21 yang paling mendekati, guys? 23 ya. Itu ada di jawaban A. Ketemunya 23,8, hampir 24. Karena kalau 21 dikalikan 24 saja, itu dapatnya 4824. 4, ini 10, ini 5. 504. Yang paling mendekati yang ini. Berarti 23 koma kan, berarti di bawahnya 504, yang kurang lebih sama dengan 500. Pendekatannya begitu. Nomor 20, getaran gelombang. Kalau tadi kita berbicara resonansi, sekarang berbicaranya gelombang berjalan. Sebuah gabus mainan di permukaan danau bergerak naik turun melewati puncak dan lembah gelombang air sebanyak 20 kali dalam waktu 10 detik. Nah, ini berarti gabus itu bergetar naik turun oleh karena dilalui gelombang. Seperti kita naik perahu atau naik kapal, pas diem itu kan kita pasti naik turun gerakannya. Kalau kita diam di atas perahu, itu kita akan ada efek naik turun. Nah, itu yang menggerakkan naik turun itu adalah gelombang laut yang melalui perahu itu. Dan perahu yang kita tumpangi itu dikatakan sedang bergetar karena gerakan naik turun bolak-balik. Sama dengan gabus pada soal ini. Jadi gabusnya bergetar sebanyak 20 kali dalam waktu 10 detik. Artinya apa? Kita punya frekuensi. Berarti frekuensi getarannya yang dihasilkan oleh gelombang airnya berarti merupakan frekuensi air maksudnya. Banyaknya gelombang atau getaran dalam waktu 10 detik. Kita dapatkan nilai frekuensinya itu 2 Hz. Ini data. Kemudian jika jarak dua puncak gelombang, jarak dua puncak itu seperti ini, guys. Eh, Kalau kita punya gelombang seperti ini, jarak dua puncak itu adalah ukuran satu gelombang. Dari sini ke sini itu satu gelombang. Jarak dua puncak yang berdekatan atau urutan. Atau dengan istilah lain jarak dua lembah yang berurutan misalnya kayak gini itu sama aja. Itu satu gelombang, satu lambda, satu lambda. Berarti dari kalimat jarak dua puncak yang berurutan itu kita mendapatkan nilai satu panjang gelombangnya adalah 1,5 meter. Maksudnya begitu. Kalau jarak eh, dua puncak yang dibatasi salah satu puncak, nah berarti itu dari sini ke sini berarti itu dua gelombang. Jadi perhatikan kalimatnya. Kata-kata berurutan berarti dia itu bersebelahan atau berdekatan, yang menunjukkan tidak ada puncak lain di antara dua puncak ini. Itu satu gelombang. Berapakah cepat rambat? Cepat rambat kita tahu kalau kita buat segitiga yang biasa kita pakai, ini dibagi. Jadi ini cepat rambat untuk mendapatkan V itu dengan cara panjang gelombang dikali dengan frekuensi. Kalau mencari frekuensi berarti V bagi lambda, mencari lambda V bagi F gitu. Pertanyaan kita adalah V lambda dikalikan frekuensi. Lambdanya 1,5 meter, frekuensinya adalah 2. Berarti dapatnya 3 meter per detik. Kita pilih yang kecil. 21, cermin cekung. Sebuah benda diletakkan di depan cermin cekung yang memiliki jari-jari kelengkungan.
Berarti kalau dia punya jari-jari sebesar 40, jari-jari itu R, 40 cm, itu artinya jarak fokus cerminnya itu separuhnya, yaitu 20 cm. Untuk cermin cekung itu cermin positif, bukan negatif. Dia konvergen, mengumpulkan cahaya sinar yang datang kepadanya. Jika benda tersebut ditempatkan pada jarak, berarti kita diberi benda yang jaraknya itu 30 cm. 30 cm. Berapakah jarak bayangan yang terbentuk? Gampang sekali. Kita menggunakan jarak apa? Satuan standar ya. Bisa menggunakan 1/f sama dengan 1/jarak benda ditambah 1/jarak bayangan, tinggal masukkan. Nanti hasilnya bisa kita cocokkan dengan jawabannya. Oke, kalau kita gunakan cara biasa, berarti 1/jarak fokus, ingat ini 20, bukan 40 jarak fokusnya, sama dengan jarak bendanya berarti 30, ditambah 1/jarak bayangan yang kita belum tahu. Berarti 1/30 bisa kita pindah ke kiri, jadi pengurangan 1/20 dikurang 1/30, sama dengan 1/jarak bayangan. 20 30 kita samakan jadi 60, ini kalikan 3, yang ini kalikan 2. Sehingga 3 min 2 per 60. Seper jarak bayangan. Ini 1, 3 kurangi 2. Kalikan S aksen. 1 kalikan S aksen berarti S aksen. 1 kalikan 60 berarti 60. Itulah jarak bendanya, jarak bayangannya 60 cm di depan cermin karena positif. Kalau bayangan positif itu di depan cermin atau di belakang lensa, itu positif. Tapi kalau negatif, bayangannya negatif atau maya itu di belakang lens, di belakang cermin atau di depan lensa. Jadi berbeda ya lensa dan cermin. Lensa itu kalau di depan justru negatif, itu bayangannya. Jarak 60 di depan cermin bersifat nyata dan terbalik betul. Jawabannya yang A langsung otomatis. Sekarang kita cek jawaban lainnya. B. Jarak 60 di belakang. Bukan. Karena dia ini jawabannya positif kan, maka di depan. Karena cermin. Tapi kalau ini lensa, yang kita bahas sekarang ini umpamanya kedua lensa, maka yang benar itu yang B. Jarak 60 di belakang lensa gitu. Tapi, salah-salah. 60 di belakang lensa dan di persen nyata terbalik, bukan maya tegak. Gitu. Kalau lihat lensa. Terus 15 jelas salah, 13 salah. Terus ada cara yang lebih efektif, mungkin Anda tertarik bisa gunakan cara ini. Untuk mencari jarak bayangan, kita bisa gunakan jarak benda dikalikan jarak fokus dibagi jarak benda dikurangi jarak fokus. Hasilnya adalah jarak bendanya itu 30 cm, jarak fokusnya itu 20. Jarak bendanya itu 30 cm, kurangi jarak fokus 20. Kita dapatkan ini 30 dikalikan 20 dibagi ini 10. Nah, bisa coretnya. Tinggal 30 kalikan 2. 60 cm. Sama dengan kalau ingat. Kalau nggak ingat pakai cara biasa aja. Dua-dua tentang rangkaian campuran hambatan atau kelistrikan. Perhatikan susunan hambatan berikut. 3 buah resistor atau hambatan masing-masing R1 4 ohm, R2 itu 6 ohm, dan R3-nya itu 6 ohm. R2 3 sama ya. R2 R3 dirangkai paralel. Kemudian kombinasi paralel ini dihubungkan secara seri dengan R1 yang nilainya 4. Berapakah arus total yang mengalir pada rangkaian jika dihubungkan ke sumber tegangan 4 volt? Ini sebaiknya kita gambar dulu biar nanti kita ngitungnya nggak salah. Jadi R1, R2, R3 itu di paralel. Jadi gini, ini ada R2. Gambar R1, R2, R3 nggak harus berurutan ya. R1 taruh sebelah kanan, boleh kiri, boleh nggak masalah. Ini yang di paralel adalah R3 dan R2. Ini paralel namanya. Berarti ini R2 yang ini. Ini yang R3. Nah, nilainya masing-masing ada ya. Lalu hasilnya ini di seri dengan R1. Berarti ini yang R1. Gitu guys. R2-nya itu 6 ohm. R3 juga 6 ohm sama.
R1-nya baru beda, itu 4. Nah, rangkaian ini dihubungkan dengan tegangan. Dengan tegangan sebesar 4 volt. Tegangan taruh mana? Taruh bawah boleh, jangan taruh sini ya. Taruh ini. Tegangannya taruh sini. Nah, itu di rangkaian ini. Nah, ini tegangannya 4 volt ini V. Yang bawah itu baterainya V. Tak tulis ini ya. Tapi kita bisa cermati ini 4 volt. Tegangannya jadi 4 volt baterainya. Maka kalau kita ingin tahu arus total, berarti arus yang keluar dari baterai total namanya. Arus yang keluar dari baterai dari sini positif yang sebelah kiri tak kasih pernah di sini. Ini arus total. Itu berapa? Langkah pertamanya R2, R3 di paralel. Langkah pertama itu. Sehingga seper R paralel itu antara R2 dan R3. Masing-masing 6, berarti gampang sudah 1/6 tambah 1/6. Berarti kan 2/6, aku dibalik. Maka RP-nya itu dibalik, 6 dibagi 2. 1 plus 1 kan 2/6. Jadinya itu 3 ohm. Jadi 2 dan 3 itu totalnya ini, di total hasilnya cuma 3. Tuh, karena paralel. Apakah selesai? Belum. Kita cari R totalnya, yaitu seri antara R paralel tadi dengan R1. L paralelnya itu 3 ohm, R1-nya 4 ohm. Jadi 7 ohm. Nah, arus inilah yang akan kita hitung dari tegangan dibagi dengan R total. Karena nggak ada lagi, R-nya sudah selesai. Berarti 4 volt, 14 volt ya tadi. 14 volt. 14 volt dibagi dengan 7. Dapatnya berapa? 2 ampere. Pilihannya ada di B. Tegangannya bukan 4, jadi 14. Ini kesulitannya bukan menghitung, tapi menerjemahkan sebuah narasi cerita dengan gambar. Biasanya soal ini kan ada gambar, kita tinggal ngitung. Ini nggak dibuat cerita, kita harus bisa menggambarkannya. Kalau gambarnya salah, misalkan R1 ini tulis angkanya tidak sesuai, dalam berburu-buru ya pasti sudah salah. 6 dan 4 di paralel saja akan beda hasilnya. R2, R3 paralel gambar dulu. Ikuti ceritanya. 23 tentang kelestarian energi mekanik. Sebuah sebuah buah kelapa. Buah kelapa gitu sih ya. Yang masanya 2 kilogram jatuh bebas dari ketinggian dari pohon yang memiliki tinggi 15 dari atas tanah. Dengan mengabaikan gesekan udara dan mengasumsikan percepatan gravitasi bumi 10, berapakah energi kinetik yang dimiliki buah kelapa saat posisinya berada pada ketinggian 5 meter? Anggap ini buah, ini tanah. Tinggi totalnya itu 15 meter, guys. Total itu 15 meter tersebut. Gitu ya. 15 meter. Pertanyaannya, ketika ini sudah jatuh, berada di posisi 5 meter dari tanah, berarti katakanlah di sini. Ketika nyampe di sini, jatuh ini jatuh, ini. Dan ini kalau kita ukur berada pada ketinggian, kita sebut H aksen itu 5 meter dari tanah. Saat di sini itu berapakah energi kinetik? Ini karena mengandung konseptual ya, konseptualnya itu harus matang ini. Pertama kali di atas ini dia tidak punya kinetik, tapi dia punya potensial maksimum 15 meter ini. Terus bergerak. Ketika bergerak jatuh, secara otomatis tingginya berkurang, 15 berkurang, 14, 13. Saat yang sama dia bergerak semakin cepat. Dia dikatakan energi potensial berubah menjadi kinetik saat benda itu bergerak jatuh. Berarti energi kinetik di titik yang bawah ini itu merupakan potensial dari sini ke sini. Ini potensialnya.
EP di sini itu sama dengan M, G, tingginya ini, yaitu H dikurangi H absen. Energi potensial inilah yang berubah jadi kinetik. Berarti, berarti ini perubahannya, perubahan. Perubahan kinetik potensial dari atas sampai ke titik yang kita tuju ini itu mg selisihannya ini. Itulah kinetiknya. Sehingga kinetiknya itu bisa kita hitung dengan ini kinetik mg h awal kurangi h akhir. Perhatikan nih. Lupa kinetiknya setengah mv kuadrat. Kenapa jadi mg h? Iya. Kalau kita pakai setengah mv kuadrat, maka v-nya kita cari dulu. Nyarinya sih nggak sulit. Ya, di sini kita hitung langsung. Jadi kita memanfaatkan konsep bahwa benda jatuh itu energi potensial menjadi kinetik. Berarti kinetik itu berasal dari potensial. Artinya menghitung kinetik boleh dengan rumus potensial asalkan posisi yang diambil dari atas sampai ke titik yang dimaksud. Itu. Berarti kita masukkan di sini masanya itu 2 kilogram, G-nya 10, selisihnya pertama 15, sekarang jadi 5. Berarti ini 10 dikali 10 kalikan 20 ya 200 berarti. 200 Joule. Nah, jawabannya ada di yang mana tuh? Yang B ya, yang C. Kita gunakan cara berbeda, coba ya, kita akan berbeda. Kita mencari V-nya di titik sini. Atau dengan cara lain begini, guys. V anggap di titik titik apa ya? Kita sebut titik P lah, P di sini. Kecepatan di titik P adalah akar 2 G H min aksen gitu. Berarti kalau ini dikuadratin, akarnya hilang. 2 kali 10, di sini 15 dikurangi 5. Ketemunya 200. Itu VP kuadrat. Lalu kita hitung energi kinetiknya. Yaitu di titik P kan mintanya, berarti setengah M VP kuadrat. Berarti setengah, masanya kan 2 kilogram. VP kuadratnya sudah 200. Nah, ini kan bisa dicoret. 2 kali 2 kali setengah kan 1. Tinggal 200 Joule. Sama aja. Ini kita menggunakan kinetik murni. Tapi kita cari V-nya dulu. Ini. 24. Seorang penyelam profesional melakukan eksplorasi bawah laut hingga mencapai kedalaman 40 meter di bawah permukaan laut. Jika tekanan atmosfer di permukaan air adalah 10,5, berapakah tekanan total absolut yang dialami oleh tubuh? Ini ada kata absolut ya kali ini. Jadi kalau tanya berapakah tekanan absolut itu maksudnya total berarti. Maka tekanan absolut itu tekanan udara di atas permukaan air P0 namanya ditambah tekanan hidrostatik itu rho di yang di atas air itu 10,5 sudah ada di soal nih ditambah massa jenis airnya itu 1000 D-nya 10 kedalaman yang dicapai itu 40 meter berarti di sini 100.000 ditambah 400.000 sama dengan 500.000 atau dengan kata lain 5 dikali 10 pangkat 5 berarti yang C di tekanannya semakin ke dalam semakin besar maka kondisi kesehatan fisik penyelam itu harus aman mulai dari gendang telinga jantung itu kalau nggak kuat bisa rusak pada tekanan tertentu gitu. Maka penyelam itu harus memenuhi syarat untuk penyelam-penyelam yang kedalamannya cukup ekstrim ya, itu harus aman kondisi fisiknya. Sekalipun biasanya dikasih pengaman, baik itu di oksigennya, di gendang telinganya maupun di tubuhnya ada pengaman, tapi tetap harus memenuhi seleksi. Maka penyelam-penyelam untuk eksplorasi laut itu orang-orang hebat ya.
Kalau sekarang sudah alat canggih kan, sudah ada alat kamera yang ditanamkan, yang dimasukkan ke dalam base-nya diwakili oleh kapal selam. 25, soal terakhir. Di sebuah rumah terdapat sebuah alat pemeras listrik water heater yang memiliki spesifikasi bertuliskan 200 volt, 400 watt. Ini kadang tulisannya watt dulu baru volt boleh. Di penulisan tegangan dulu itu boleh 220 volt dengan daya 400 watt atau ditulis terbalik boleh, nggak ada ketentuan. Ini juga boleh watt dulu baru tegangan boleh. Itu artinya pemanas listrik ini akan bekerja dengan baik sebesar 400 watt jika tegangan yang diberikan 220 volt dan tegangan rumah tangga, rumah kita di seluruh Indonesia ini rata-ratanya ya bukan semuanya itu 220 volt. Itu tegangan rumah. Yang colokan yang kita pakai untuk ngecas HP, ngecas laptop, ngecas apapun itu tegangannya 220 volt. Kalau satu colokan ada 3 lubang, 3 pasang lubang itu yang masing-masing 220 itu bukan ditambah karena dia paralel. Kalau paralel kan sama tegangannya. Oke, jika alat itu dinyalakan secara rutin selama 2 jam setiap hari, berarti satu harinya berapa energinya itu selama 2 jam dipakai secara rutin setiap hari. Pertanyaan berapa ke energinya? Untuk energinya perhatikan satuan yang dipakai. Kalau kWh berarti harus eh, jam. kWh kita sudah berulang-ulang mengatakan ini yaitu kilowatt jam, kilowatt hour, harus jam. Nah, energi yang dipakai itu adalah eh, banyaknya alat dikali daya dikalikan waktu. Jadi tegangannya nggak diperhatikan. N ini karena ada eh, sebuah alat yang satu. Kalau alatnya dua, misalkan 2 lampu, tiga ya tiga di sini, tergantung banyaknya alat. Itu satu. P-nya, berarti watt-nya itu 400 watt. 400 watt. Dipakai berapa lama? Itu 2 jam. Jadi jangan pakai detik, pakai jam untuk menghitung energi. Energi kWh maksudnya. 400 kalikan 2 berarti 800 watt jam. Watt jam. Nah, mintanya soal harus kWh. Maka dibagi 1000. 800 dibagi 1000. Maka jadi kilo watt jam. Atau bisa kita sederhanakan jadi 0,8. 0,8 kilo watt jam. Ini satu hari. Kenapa kok satu hari? Karena kita masih 2 jam kan. Jadi ini dikatakan per hari. Mintanya selama 30 hari. Tinggal kalikan 30 ya. Berarti energi total selama 30 hari berarti 30 hari dikalikan 0,8 kilowatt jam per hari. Sehingga harinya bisa kita cancel, bisa kita coret. Hari bagi hari habis. Tinggal 30 kalikan 0,8 sama dengan 3 dikali 8. Itu 24. KWH sama dengan 24 kilo watt jam. Jawabannya ada di B. KWH ya. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman. Monik, Nara, Rahel, ada siapa lagi nih guys? Ada Akila, Rahel, Monik, sini. Antares, wis, Antares masuk sini. Ada pertanyaan guys? Nggak ada, Pak. Ada Antares, ada Antares. Mungkin lagi fokus ini, fokus nyalin juga. Rahel, Rahel, Rachel, Rachel, Rahel. Rahel rujaan nih. Akila, Nggak ada, Pak. ada, oke. Kalau nggak ada, Pak Musi akhiri dulu. Pak Musi mau menyiapkan untuk materi technical meeting besok. Bagi teman-teman yang mungkin besok ikut lomba matematika BIMO,
di hari Senin ya. Ya, selamat berjuang bagi yang mengikuti. Untuk yang matematika karena nggak ada IPA itu matematika aja. Untuk umum sebenarnya, maksudnya umum itu ya semua SMP, swasta negeri, MTS boleh ikut asalkan kelas 78. Tidak ada batasan peserta OSN atau tidak, tapi itu diselenggarakan untuk persiapan OSN. Bagi teman-teman yang mengikuti lomba itu, selamat berjuang. Kita ketemu di hari Senin. Di Pak Uji bisa akan membuat slide untuk besok itu. Thank you. Kalau ada pertanyaan, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat berjuang, selamat berakhir pekan. See you di hari Senin. Makasih Pak Osi, selamat malam. Terima kasih, selamat malam, Jenny. Terima kasih. Terima kasih, Rahel. Monik. Makasih Thank Pak. you. Terima kasih Pak, selamat malam. Terima kasih. Terima Oke, kasih Pak, selamat malam. thank you, Antares. Antares ikut lomba, Antares. Kenapa Pak? Ikut lomba BIMOB yang hari Senin itu. Kayaknya ikut. Ikut ya. Iya ikut. Terima kasih Pak, selamat malam. Selamat malam, Agila. Oke Pak, saya keluar dulu ya. Oke, selamat berjuang, guys. Pak. Ya, sudah. Dah.